Seandainya di muka bumi ini tidak ada satu orang pun yang berbuat dosa, Allah akan ciptakan makhluk lain yang berbuat dosa. Sebelum Umay masuk ceramah pada hari ini, Umay cerita pagi ini, sekarang di Mesir ini pukul 6 pagi ya teman-teman semua. Umay mengawali hari dengan bertemu dengan teman-teman semua. Setelah ini Umay akan memberikan materi kepada teman-teman Naskah Nafas Mesir di sini. Setelah itu Umay akan mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta online di hari Jumat juga. Setelah itu Umay akan ngambil waktu diri sendiri untuk merujuk Al-Quran sebelum sholat Jumat di hari Jumat ini. Setelah itu nanti siang akan ada program bersama dengan teman-teman yatim bersama dengan salah satu NGO di Mesir untuk kita berbagi sodakoh dari berbagai macam teman-teman kita kumpulkan kemudian kita bagikan kepada 1.000 anak-anak yatim. Jadi mau memilih hari Jumat ini sebagai hari untuk mengabdi, hari untuk melakukan pelayanan kepada umat gitu. Nah, terserah teman-teman mau menjadikan hari Jumat teman-teman sebagai apa. Baik, hari ini tema kita adalah tentang memberi nasihat tanpa menyakiti. Uh, Kalau kita membahas mengenai memberikan nasihat, teman-teman semua, teman-teman akan lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-110, ayat yang mungkin teman-teman sudah sering dengar dan sering hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Dalam surah Ali Imran ayat 110, ini menjadi salah satu landasan untuk kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau untuk kita memberikan nasihat kepada yang lain. Apa yang diberikan Allah kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik. Kita dijuluki sebagai umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada perkara yang baik-baik dan mencegah kepada perkara yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi karena kita digelari sebagai umat terbaik, teman-teman semua, maka kita punya tugas untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bisa menjadi umat terbaik kalau kita memenuhi syarat tadi. Kita bisa menjadi umat terbaik kalau kita memenuhi syarat yang disebutkan oleh surah Ali Imran ayat 110, yakni apa? Amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Jadi kalau mau dijadikan sebagai orang terbaik, ya tidak hanya soleh untuk dirinya sendiri, tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi dia juga peduli dan sayang dan cinta pada yang lain dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan para sahabat-sahabatnya, Islam tidak akan pernah sampai pada kita di hari ini, ya kan? Dan tugas dari Rasulullah SAW dan para sahabat dan nabi-nabi terdahulu dengan berdakwah, maka tugas ini pula yang kita teruskan sampai pada hari ini. Teman-teman lihat dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil-dalil yang menunjukkan kita mesti melakukan sesuatu untuk amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan jangan tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan yang melampaui batas." Jadi tolong menolong. Kalau ada orang lain berbuat kebaikan, tolong menolong. Uma cerita kok kisah, contoh sebelum kita masuk ke ayat-ayat dalil dan yang lain-lain. Di Indonesia kan Uma sering melakukan safari dakwah ya, teman-teman semua. Kalau di Mesir ini, Uma ceramahnya sama sesama mahasiswa gitu. Dan dekat banget karena kita tinggal di satu area, jadi nggak keluar kota kemana-mana. Ya keluar keluar kadang-kadang karena Mesir ini letaknya di tengah-tengah, jadi bisa ke Jordan kemana gitu mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitar negara-negara sekitar lah. Uma mau menyampaikan pada teman-teman semua, memangnya Uma bisa ceramah begitu saja teman-teman semua tanpa tanpa ada orang-orang baik di belakangnya, nggak bisa. Ada yang namanya panitia, ya kan? Panitia yang membuat acara, mengumpulkan massa, kemudian mempersiapkan akomodasi dan sebagainya, itu panitia. Apa yang mereka melakukan? Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Bagaimana caranya agar bisa ceramah ini diadakan ya? Uma nggak bisa sendiri tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke masjid, nggak bisa. Tapi ada orang-orang di belakang layar, para panitia-panitia ini yang mensukseskan acara tersebut gitu. Jadi pahalanya sama aja gitu. Jadi Mas selalu mengatakan bahwa Allah pilih Uma di depan, tapi Uma gak akan pernah bisa kalau nggak ada orang-orang di belakang. Jadi panitia-panitia itu adalah orang-orang hebat di belakang layar yang mereka tidak terlihat, tapi pahalanya luar biasa karena dakwah itu sampai sebab adanya mereka. Gitu, itu salah satu contohnya. Baik, kita lihat lagi dalil yang lain atau ayat yang lain mengenai amar ma'ruf nahi munkar supaya kita bersemangat dalam
memberikan nasihat. Walau nanti kita akan bahas, tapi nasihat itu ada adabnya. Nasihat itu bukan melukai, nasihat itu bukan mempermalukan, nasihat itu bukan ada atas dasar kebencian sehingga terjadi perdebatan atau permusuhan atau perpecahan. Nggak begitu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nasihat itu dasarnya adalah sayang, bukan nasihat itu dasarnya adalah kebencian atau ingin menjatuhkan, bukan. Maka kita lihat dulu dalil-dalilnya dalam surah Luqman ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur." Dalam surah Luqman ayat 17. Jadi Luqman ini seorang yang bijaksana yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an yang beliau memberikan banyak nasihat kepada anaknya. Salah satu nasihatnya adalah suruhlah manusia mengerjakan hal-hal yang baik dan cegahlah mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya hal-hal itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Ya, jadi di sini termasuk dalil yang meminta kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti ada pertanyaan, aku aja belum benar, kenapa aku harus nasihatin orang? Aku aja masih banyak dosa, masih banyak salah, kenapa harus nasihatin orang? Aku aja masih bodoh, belum berilmu, kenapa harus nasihatin orang? Nanti akan ada pertanyaan itu, nanti akan kita bahas. Kalau semua orang berpikir, saya aja masih banyak dosa, ngapain saya nasihatin orang? Gak ada satu orang pun di muka bumi ini yang saling menasihati satu sama lain. Kalau semua orang berpikir, saya aja adalah seorang pendosa, saya aja masih bodoh, kenapa harus mikirin orang? Udahlah kita masing-masing aja. Dakwah tidak akan pernah berjalan, teman-teman semua. Kenapa? Karena semua orang berbuat dosa, semua orang berbuat salah. Kalau konsep berpikirnya adalah nggak mau memberikan nasihat karena saya adalah pendosa, semua dari kita pendosa. Semua dari kita berbuat salah. Rasulullah SAW ingatkan semua kita pendosa. Namun yang terbaik adalah mereka yang bertobat kembali kepada Allah SWT. Seandainya di muka bumi ini tidak ada satu orang pun yang berbuat dosa, Allah akan ciptakan makhluk lain yang berbuat dosa. Karena kita ini memang orang yang berbuat dosa. Gak ada orang yang bersih dari dosa satu pun gak ada, teman-teman semua. Semua pernah berbuat dosa. Dan yang paling penting bukannya dia tidak pernah berbuat dosa, tapi adalah ketika dia berbuat dosa dia cepat kembali tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi setelah kita bahas mengenai dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau menasehati, sekarang kita memasuki pengertian bahwa dasar nasihat itu adalah cinta. Nasihat itu tanda cinta. Kenapa? Karena nasihat berarti kita menginginkan kebaikan kepada orang lain, ya. Maka teman-teman semua, kalau kita ingin saudara kita, orang-orang yang kita cintai itu jadi lebih baik, maka ada adab-adabnya. Bukan ingin menasihati orang karena ingin merendahkan seseorang, ingin menyalahkan seseorang, bukan. Maka kalau kita lihat Imam Nawawi rahimahullah, itu ada satu kitab yang teman-teman mungkin udah tahu ya, Riyadhus Shalihin. Ada bab judulnya memberikan nasihat. Ya, nah nanti di situ ada beberapa ayat yang beliau paparkan. Beberapa di antaranya surah Al-Hujurat ayat 10 dikatakan ayat Al-Hujurat ayat 10 dikatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu adalah bersaudara. Jadi kalau kita bersaudara, nggak mungkin kita saling menyakiti satu sama lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu adalah bersaudara. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang namanya saudara, kita dengan saudara kita yang lainnya pasti saling sayang satu sama lain, saling ingin perbaikan satu sama lain, saling ingin bertumbuh satu sama lain. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Kemudian untuk siapa nasihat itu? Maka kita tahu jawabannya adalah bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi rasul-rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin, beserta dengan umat-umat Islam yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini kita tahu bahwa nasihat itu diberikan kepada seluruhnya, teman-teman semua. Dan juga Imam Nawawi tadi dalam Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa dalam surah Al-Hujurat ayat 10, semua mukmin itu adalah bersaudara. Maksudnya apa yang namanya saudara? Saling peduli satu sama lain. Yang namanya saudara saling menginginkan kebaikan satu sama lainnya. Teman-teman kalau punya adik nih misalnya, atau punya kakak, nih kan, pengen mereka menjadi lebih baik kan? Karena dasar apa? Karena dasar cinta dan karena dasar sayang. Jadi teman-teman semua, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan lagi, menasehati sesama muslim, menasehati antar kita ya, uh, adalah apa? Adalah dengan menunjuki berbagai macam kebaikan untuk mereka dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Tidak menyakiti, kemudian mengajarkan perkara-perkara yang tidak tahu, menolong dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan.
menutupi aib-aib, menghilangkan mereka dari berbagai macam bahaya, memberikan manfaat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi itu sifat kita sebagai seorang muslim. Jadi kalau ada muslim yang tiba-tiba akhirnya saling membuka aib satu sama lain, kemudian muslim yang saling menyakiti satu sama lain, yang kita lihat di sosial media, harusnya kita merasa sedih dan gelisah. Kenapa ya ada umat muslim yang bersikap seperti ini? Saling menjelekkan, saling membuka aib, katanya menasehati, tapi saling menyerang satu sama lain dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor yang ada di sosial media. Jadi teman-teman semua, Indonesia kan pengguna sosmed tinggi ya. Agak beda dengan Mesir. Mesir ini orang-orangnya memang agak privacy, khususnya untuk yang perempuan-perempuannya gitu. Makanya Uma kalau di Mesir juga nggak banyak buat video karena agak segan sama teman-teman karena biasanya mereka nggak suka dengan video-video gitu. Uma cuma menyampaikan kita ini pengguna sosmed terbesar, maka hati-hatilah teman-teman semua bahwa ada banyak hal yang kita lihat yang harusnya kita gelisah dan takut dan sedih melihat bagaimana orang-orang menganggap saling buka aib satu sama lain, menasehati dengan keras, kemudian menasehati dengan saling menjatuhkan, itu hal yang biasa. Itu hal yang tidak biasa bagi seorang mukmin. Gak ada kita diajarkan untuk seperti itu. Sebagaimana kau menjatuhkan orang lain, kau membuka aib orang lain, atau kau mengolok-olok orang lain, satu hari nanti kau akan diperlakukan seperti itu juga. Semua yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi hati-hati dengan itu. Nggak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kata Rasulullah sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana kita cinta pada diri kita sendiri, kita mau kita baik, kita mau kita menjadi lebih betul, maka begitu pula kita ingin orang lain begitu dengan atas dasar cinta. Gitu ya, teman-teman semua. Ada seorang ulama mengatakan mukmin, orang beriman itu biasanya menutup aib saudaranya dan menasehatinya. Sementara pelaku dosa biasanya membuka aib saudaranya dan menjelek-jelekkan saudaranya. Di sini ada ratusan para penghafal Quran. Uh, jangan, ya Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bisa menghafal Quran. Quran yang sudah dipelajari, diamalkan salah satunya dengan cara menghindari majelis-majelis ghibah. Atau kadang-kadang teman-teman yang sudah belajar agama, teman-teman ngerasa bahwa berhak untuk bisa menjudge orang lain, gitu, menghakimi orang lain. Nggak begitu, teman-teman semua. Teman-teman yang udah hafalin Quran, belajar agama lebih dalam, justru lebih paham bagaimana cara menasihati tanpa melukai, tanpa menyakiti, karena dasar dakwah tadi adalah, dasar menasihati adalah cinta, gitu ya. Dan amar ma'ruf nahi mungkar karena kita mau digelari sebagai umat terbaik. Makanya ada perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukannya menasihati malah kita akhirnya uh, mengolok-olok dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas mengenai berikutnya. Ada yang mengatakan begini, gimana saya mau menasihati orang, saya sendiri belum bersih dari dosa. Saya sendiri adalah pelaku dosa. Apa yang harus saya lakukan? Kalau semua orang berpikir begitu, tadi mau katakan, maka tidak ada seorang pun yang akan menasehati satu sama lain. Ada satu syair yang mengatakan, jika orang berbuat dosa tidak boleh memberikan nasihat pada yang berbuat maksiat, maka siapa lagi yang boleh memberikan nasihat setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Kalau semua orang berpikir saya pendosa, nggak bisa ngasih nasihat, nggak akan ada nasihat di muka bumi ini. Ya, ada yang berkata pada Hasan Al Basri ya teman-teman semua. Sesungguhnya ada seseorang yang enggan memberikan nasihat. Kemudian dia mengatakan, aku takut memberikan nasihat, aku nggak mau memberikan nasihat seumur hidupku karena aku takut tidak mengamalkannya. Maka Hasan Al Basri mengatakan, apa ada yang mengamalkan setiap apa yang dia ucapkan? Apa ada orang yang mengamalkan secara sempurna apa yang dia ucapkan? Gak ada teman-teman semua. Jadi ada kalanya Uma nih misalnya ya. Uma selalu mengatakan nasihat apapun yang Uma sampaikan itu adalah nasihat untuk diri Uma pribadi. Karena kadang-kadang Uma manusia biasa tergelincir juga, jatuh juga. Tapi kalau Uma mengatakan saya nggak mau memberikan nasihat karena saya adalah pelaku dosa, nggak akan pernah ada dakwah ini gitu atau dakwah dari para pendakwah-pendakwah yang lainnya akan muncul orang-orang yang enggan mengajak orang lain dalam perkara kebaikan dan melarang kepada para perkara kemungkaran. Ya, ulama lain mengatakan seandainya seseorang tidak boleh beramar ma'ruf nahi mungkar atau saling mengingatkan pada kebaikan dan melarang pada kemungkaran kecuali setelah bersih dari dosa, tentu ada yang pantas untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa? Jadi kalau kalau kembali lagi ya, seandainya seseorang tidak boleh beramar ma'ruf nahi mungkar, seandainya seseorang nggak boleh mengingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam mencegah dalam kemungkaran kecuali setelah bersih dari dosa,
Ya udah akhirnya nggak akan ada lagi yang namanya nasihat-nasihat ini. Jadi bisikan syaitan membuat kita pada akhirnya nggak usah kasih nasihat, nggak usah saling memperbaiki satu sama lain. Bisikan syaitan. Teman-teman pernah tahu nama seorang pemimpin Umar bin Abdul Aziz? Suatu hari beliau pernah berkhutbah. Apa khutbahnya? Sesungguhnya aku berkata, aku lebih tahu bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki dosa lebih banyak daripada aku. Yang aku tahu pada diriku sendiri. Artinya aku ini seorang pendosa juga. Karenanya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khutbahnya beliau di awal khutbahnya beliau. Aku mohon ampun kepada Allah, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau mengatakan, aku memberikan nasihat kepada kalian semua padahal aku sendiri telah melampaui batas terhadap diriku, aku pernah berbuat salah. Namun seandainya seseorang tidak boleh memberikan nasihat kepada saudaranya sampai dirinya bersih dari kesalahan, maka tentu semua orang akan merasa dirinya telah baik karena tidak ada yang menasihati. Jika disyaratkan harus bersih dari kesalahan, berarti akan hilang amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak ada lagi orang yang memberikan nasihat di muka bumi ini. Nah, syaitan akan senang karena nggak ada lagi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi kita pendosa, umat pendosa, teman-teman juga punya salah, bukan lantas membuat kita jadi berhenti dalam memberikan nasihat. Jadi gimana nih kalau ada ayat yang dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3? Gimana menghadapinya? Dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3, teman-teman lihat, itu ayatnya bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kaburo maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengerjakan apa yang kamu tidak kerjakan. Bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini, teman-teman semua, tidak menunjukkan bahwa jika seseorang tidak mengamalkan sesuatu yang ia ilmui, berarti ia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar secara total. Bukan. Tapi ayat ini surah As-Saff ayat 2 sampai 3 ini menunjukkan ketercelaan karena seseorang meninggalkan kewajibannya, ya. Ayatnya bunyinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maka manusia itu punya dua kewajiban. Apa kewajibannya? Memerintahkan atau mendakwahi orang lain dan mengajak pula dirinya sendiri. Dakwah kepada dirinya sendiri. Jadi berdasarkan ayat As-Saff 2 dan sampai 3, ini bermakna bahwa kita punya kewajiban untuk dakwah terus, menasihati terus orang lain dan juga menasihati kepada diri kita sendiri. Jangan meninggalkan salah satunya. Jangan meninggalkan salah satunya gitu. Jadi haruskah menjadi sempurna untuk memberikan nasihat kepada orang lain? Enggak, teman-teman semua. Enggak, ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua jenis orang supaya teman-teman bersemangat untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Pertama, ada dua jenis orang ya kalau kita menghadapi ayat As-Saff tadi ya. Pertama, ada orang yang menasihati orang lain, namun memang dia belum mampu untuk amalan-amalan ma'ruf yang dia sampaikan atau meninggalkan kemungkaran yang dia larang. Dia berusaha nasihatin orang lain, tapi dia berusaha, walau kadang-kadang terpeleset juga gitu. Tapi ada jenis orang yang kedua, dia menasihati orang lain, sementara dia mampu untuk melakukan apa yang dia nasihatkan itu, tapi dia tidak lakukan. Dia justru mengabaikannya. Tanpa ada rasa bersalah, dia ulang terus dosa, dia ulang terus dosa. Dia nyaman dengan puja-pujian orang, ya, yang memberikan puja-puji kepadanya atas nasihat yang sudah dia berikan, dan dia nyaman saja melakukan berbagai macam dosa tanpa rasa bersalah. Jadi apa yang kita lihat dalam dua jenis orang ini? Jenis orang pertama, dia memberikan nasihat tapi dia berusaha walaupun kadang-kadang dia belum mampu untuk melakukan sesuai apa yang dia nasihatkan. Dia diperintahkan untuk tetap melanjutkan nasihatnya. Kenapa? Kenapa teman-teman semua? Karena masih ada perasaan bersalah pada dirinya. Masih ada perasaan kekurangan pada dirinya. Masih ada niat untuk memperbaharui taubatnya. Maka saat dia melakukan perbuatan dosa, nanti dia akan berpikir gini, sampai kapan aku melakukan perbuatan dosa ini? Saya menasihati orang-orang untuk menjauhi perbuatan sementara aku melakukannya. Ya Allah, wahai diri, tidakkah engkau takut kepada Allah? Dia terus menyesal, dia terus merasa rendah, dia terus merasa kurang di hadapan Allah. Untuk orang seperti ini, hendaknya dia jangan merasa enggan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Lanjutkan terus nasihatnya. Karena nasihat yang kau berikan sesungguhnya kau sedang menasihati dirimu sendiri.
Karena mungkin saja nasihat yang kau berikan itu akan membuatmu terpacu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya nggak teman-teman semua? Ya kan? Terpacu untuk melakukan kebaikan, meninggalkan pada kemungkaran. Ini lumrah pengalaman orang-orang tuh seperti ini. Uma juga kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang Uma boleh cerita sedikit ya, teman-teman semua, pengalaman pribadi. Misalnya di dalam satu safari dakwah lagi di dalam masjid. Misalnya pagi baru ada kejadian Uma marahin anak karena kurang sabar gitu ya misalnya ya. Terus tiba-tiba di masjid Uma harus menyampaikan ayat misalnya tentang sabar. Misalnya innallaha ma'as sabirin atau yang ayat-ayat yang lainnya lah. Biasanya pada ayat itu sebelum Uma keluarin ayat itu, Uma akan berhenti sejenak, terus Uma akan beristighfar kepada Allah, minta ampun sama Allah karena Uma belum bisa melakukan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi pagi baru aja nggak sabar misalnya gitu. Tapi nggak lantas membuat Uma berhenti dan menggagalkan menasihati enggak gitu. Tapi ketika menyebutkan ayat itu dalam hati, minta ampun sama Allah, ya Allah saya belum bisa mengamalkan ayat ini, ya Allah bantu saya ya Allah untuk bisa mengamalkannya, aku bertobat kepadamu dan lanjutkan lagi gitu teman-teman semua. Namun jenis orang kedua itu ada orang yang dia menasihati tapi dia terus-menerus berbuat maksiat tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa berdosa di hadapan Allah SWT. Maka orang inilah yang termasuk ancaman ya, yang termasuk dalam ancaman ayat tadi gitu. Itu ya teman-teman semua ya, yang termasuk dalam ancaman ayat yang sudah kita bacakan tadi. Eh Berikutnya teman-teman semua, sekarang kita akan masuk kepada adab dalam memberikan nasihat. Setelah kita memahami bahwa nasihat itu adalah cinta, dalil-dalil bahwa kita ini umat terbaik yang punya tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Terus kalau ada perasaan saya belum benar, gimana cara bisa ngasih nasihat? Oh ternyata ya manusia biasa, kita berbuat dosa. Kita nasihatin diri kita sendiri, juga nasihatin untuk orang lain. Sekarang kita masuk ke adab dalam memberikan nasihat. Setelah kita tahu menasehati itu adalah tugas dari kita semua, namun ada adabnya. Seringkali maksud kita benar, tapi adabnya tidak benar, sehingga membuat orang tersinggung, sehingga membuat permusuhan. Maka ada adab-adabnya dalam memberikan nasihat atau dalam berdakwah, dalam mengingatkan seseorang. Karena ini penting dimiliki oleh semua orang. Uma kemarin baru dapat laporan, beberapa bulan kemarin terakhir lah. Ada seseorang yang cerita, saya ngafalin Quran nih, gitu kata beliau, di satu tempat. Dan saya ngerasa susah banget ngafalin. Saya ngerasa stres gitu, karena bebannya terlalu banyak buat saya. Terus saya akhirnya mengatakan pada guru saya, kayaknya pengen mati aja deh soalnya stres gitu. Terus apa yang dikatakan oleh gurunya? Yaudah kalau mati mati aja gitu ya. Yang akhirnya nggak ada akhlak dalam diri seorang guru. Nasihat juga misalnya dari orang tua kepada anak, kakak kepada adik gitu ya, atau teman kepada teman yang lainnya. Bukan begitu nasihat gitu. Nasihat itu adalah punya adab untuk memotivasi orang, bukan untuk membuat orang lebih down, membuat orang merasa apa rendah diri dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas adab memberikan nasihat. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyah. Seperti yang sudah kita tahu, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Allah menerima amalan yang ikhlas yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Teman-teman lihat surah Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang yang muttaqin, dari orang yang bertakwa saja. Apa yang dimaksudkan dengan muttaqin di sini adalah orang-orang yang ikhlas, yang jauh dirinya dari kesyirikan, yang ikhlas. Jadi menasihati orang adalah ikhlas, lillah, bukan lil fulan, bukan aku menasihati karena ingin dianggap orang yang begitu begini, enggak. Tapi memang karena Allah. Jadi niatnya karena Allah. Kedua, adabnya apa? Adabnya adalah menasihati dengan cara yang benar. Cara yang benar, niat yang ikhlas dan nasihatnya caranya juga harus benar. Caranya juga harus benar teman-teman semua, ya. Eh Gimana cara yang benar ini? Cara yang benar ini banyak, misalnya eh cara yang benar itu memperhatikan. Ada kalimat fikuli makol makom, fikuli makol makom. Di setiap perkataan ada tempatnya, di setiap tempat ada perkataannya. Nasihat yang benar apa? Memperhatikan tempat, memperhatikan pilihan kata dalam menyampaikan, pilihan waktu yang tepat dalam menyampaikan, pilihan kondisi hati seseorang ketika kita menyampaikannya. Makanya kalau kita lihat ilmu parenting, jangan marahin anak ketika anak pulang sekolah, jangan marahin anak ketika anak lagi makan, jangan marahin anak ketika anak mau tidur gitu. Eh, Waktu yang tepat dan suasana hati yang tepat ketika memberikan nasihat. Jadi niatnya benar tapi caranya juga harus benar. Tadi mau mengatakan adab berikutnya salah satunya adalah dengan menggunakan kata-kata yang baik. Teman-teman lihat dalam surat Toha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyina.
la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. At-Toha ayat ke-44. Hendaklah kalian berdua mengucapkan perkataan yang lemah lembut, ya. Maksudnya ini wahai Musa, wahai Harun, ngomongnya yang baik-baik, yang lemah lembut kepada Firaun. Ini konteksnya lagi ngomong sama Firaun. Mudah-mudahan dia akan takut, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi, berdasarkan surah Toha 44, menasihati Firaun saja orang paling kejam sedunia, orang yang menganggap dirinya Tuhan, orang yang bunuh anak laki-laki, bayi-bayi laki-laki. Itu saja Allah Subhanahu wa taala minta kepada Musa alaihissalam untuk menasehati, faqula lahu qawlan layyina. Bicaralah dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan kalau kamu bicaranya dengan baik, maka dia akan takut atau dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan mencela, bukan dengan hinaan, bukan dengan menjatuhkan, bukan. Jadi kalau mau ngikutin kata-kata Quran, sama Firaun aja ngomongnya sebaik itu gitu. Apa kata Rasulullah? Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Seorang mukmin bukan orang yang suka melaknat. Seorang mukmin bukan orang yang suka bicara kotor atau bicara jorok. Dan beberapa banyak ayat dan hadis menerangkan jangan ghibah, jangan fitnah, jangan suka makan bangkai saudaramu sendiri. Kita bukan jenis orang-orang yang seperti itu. Jangan pernah kita meremehkan perkataan yang kita keluarkan, teman-teman semua. Dan tanpa kita sadar itu menyakiti hati orang lain. Karena bisa jadi perkataan kita yang sangat ringan dan tanpa kita pikirkan keluar begitu saja ketika dia nyakitin orang lain, itu yang menyeret kita menunjukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul, sesungguhnya seorang hamba ketika berbicara dengan perkataan yang dianggap biasa, namun akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Maknanya apa? Maknanya teman-teman semua hati-hati kalau bicara. Mikir dulu sebelum bicara. Mikir dulu sebelum posting di sosial media. Pikir dulu sebelum menasehati apa dampaknya kalau saya bicara seperti ini. Adab berikutnya ketika teman-teman mau menasehati adalah tabayun. Memberikan nasihat kepada orang lain itu tidak bersandar pada kabar yang tidak jelas atau kabar yang simpang siur. Ya, misalnya kita dengar sesuatu, kemudian kita lantas menasehati, nggak bisa, teman-teman semua nggak bisa. Nggak bisa kita apa langsung menjudge seseorang begitu, memberikan nasihat begitu saja nggak bisa, teman-teman semua. Ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 6, teman-teman lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ini supaya nggak terburu-buru dalam menasihati orang lain hanya karena dengar satu berita yang belum tentu kebenarannya. Teman-teman seneng nggak? Misalnya nih, makasih contoh sama teman-teman semua. Teman-teman seneng nggak? Teman-teman nggak melakukan satu perbuatan gitu. Tiba-tiba ada orang laporin ke musyrifahnya, si fulanah suka ngomongin orang. Tiba-tiba musyrifahnya tanpa nanya, tanpa apa-apa langsung nasehatin anak itu secara langsung di depan orang banyak. Kamu jangan suka ngomongin orang. Ngomongin orang itu adalah perbuatan apa? Perbuatan buruk. Ngomongin orang ribah seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Kan nggak begitu. Hanya karena kita dengar satu berita lalu kita langsung menasihati orang panjang lebar. Nggak mungkin nasihat itu diterima. Yang ada marah dan tersinggung, ya kan? Maka tabayun dulu teman-teman semua sebelum menasihati orang ketika dengar satu kabar, tabayun dulu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ini dalilnya. Teman-teman lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik membawa satu berita kepada kalian, maka tabayun dulu, teliti dulu kebenaran itu agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menyesal atas perlakuan kalian. Contoh, di sosial media, teman-teman dengar satu berita, teman-teman nggak tahu, nggak kenal itu si artis itu, atau nggak kenal public figure itu, atau nggak kenal influencer itu. Teman-teman dengar satu berita, lalu teman-teman dengan mudahnya mengkomentari dengan lisan, menghakimi orang tersebut, atau menasehati di publik untuk orang tersebut. Ini juga termasuk dari perbuatan yang tidak diperkenankan. Teman-teman nggak tahu kebenarannya, teman-teman nggak hidup bersama dengan orang itu, teman-teman nggak lihat dengan mata kepala teman-teman sendiri, atau teman-teman ikut komentar. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perbuatan yang seperti itu. Maka hendaklah kita cek dulu, klarifikasi dulu, konfirmasi dulu sebelum kita memberikan nasihat. Itu adab yang harus kita lakukan kepada orang lain. Contoh lah, Uma punya anak 4. Satu hari si Maryam mengatakan, Uma, Khadijah tuh begitu begini nasihatin Uma gitu. Apakah Uma langsung memarahi Khadijah? Enggak, Uma akan panggil Khadijah, Uma akan tanya dulu. Boleh enggak Maryam dan Khadijah kita ngobrol bareng-bareng? Menurut Khadijah gimana ceritanya? Menurut Maryam gimana ceritanya? Supaya enggak menimpakan sesuatu atau nasihat yang enggak adil. Ya, karena satu informasi semata.
Begitu teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan kita terjauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Kemudian adab menasehati adalah jangan suudzon. Hendaklah nasihat yang diberikan kepada orang lain bukan didasari oleh prasangka buruk. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, apa kata Allah? Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya prasangka adalah dosa. Jadi kita jangan mudah untuk suudzon, berprasangka buruk kepada orang lain, lalu tiba-tiba menasihati begitu saja, enggak. Ya, jadi ketika kita menasihati orang lain, maka pahami kenapa dia melakukan perbuatan seperti itu, gitu. Berhusnudzon, berhusnudzon prasangka baik. Seorang mukmin itu selalu mencari alasan-alasan baik terhadap saudaranya. Kenapa dia melakukan itu? Oh, mungkin dulu pengasuhannya nggak baik. Kenapa dia melakukan itu? Oh, mungkin dia belum paham agama. Kenapa dia melakukan itu? Oh, mungkin dia dalam keadaan yang dalam keadaan yang kepepet dan sebagainya. Ya, sedangkan orang munafik itu suka cari-cari kesalahan saudaranya. Jadi ketika kita menasihati, berhusnudzon, dan kemudian mulai memberikan nasihat dengan penuh empati. Gitu teman-teman semua. Berikutnya yang ingin saya sampaikan juga adalah adab menasihati adalah tidak menasihati depan umum. Tidak menasihati depan umum karena kalau kita nasihatin orang depan umum, orang pasti akan merasa tersinggung dan merasa dipermalukan. Benar nggak teman-teman semua? Ya. Sehingga tujuan dari nasihat yang tadi katanya kita cinta, mau mengadakan perubahan, perbaikan itu tidak akan terjadi atau tercapai. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Berikan nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu adalah suatu pelecehan yang aku tidak suka untuk mendengarnya. Jika engkau Jika engkau melihat bahwa ada perbuatan yang tidak baik dari diriku, maka nasihatilah dalam keadaan berdua saja, empat mata saja. Jangan menasihati di depan orang, karena itu bukan menasihati, tapi itu mempermalukan. Itu mempermalukan. Maka teman-teman semua, Nabi Muhammad SAW bersabda tentang menasihati pemimpin, ya. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa ingin menasihati penguasa atas sesuatu, maka janganlah tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Namun ambillah tangannya dan berbicaralah empat mata kepadanya. Jika nasihatnya diterima, itu yang diharapkan. Jika tidak diterima, engkau telah menunaikan apa yang dituntut darimu. Kalau tugas kita menyampaikan, masalah dia terima atau nggak terima itu urusan dia kepada Allah SWT. Jadi urusan kita adalah urusan menyampaikan. Berikutnya adab dalam memberikan nasihat adalah apa? Adalah jangan melakukan tahrish. Apa itu tahrish? Tahrish itu adalah memancing pertengkaran antara satu orang dengan orang lainnya. Dengan gara-gara kita nasihat, kita jadi memancing pertengkaran. Teman-teman sering lihat nggak? Memberikan nasihat tapi saling membenci, saling memancing pertengkaran. Tahrish itu apa sih? Provokasi. Katanya mau nasihatin tapi yang ada memecah belah. Katanya mau menasehatin tapi akhirnya membuat permusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, jangan melakukan provokasi termasuk adu domba ketika kita melakukan nasihat. Karena itu udah keluar dari niat awal. Niat awalnya apa? Dengan kasih sayang mau mengadakan perbaikan. Tapi di dalamnya kalau ada provokasi, ada adu domba dan lain-lain, maka tujuan dari menasihati nggak tercapai. Itu ya teman-teman semua ya. Berikutnya, ini hati-hati sekali karena ini termasuk udah bagian dari dosa lisan. Ya. Dosa lisannya banyak banget. Teman-teman ingat kan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu bisa dengar orang yang lagi disiksa di dalam kubur. Salah satunya yang Nabi Muhammad dengar apa? Orang yang suka adu domba. Katanya menasehati, katanya mengingatkan, tapi sejatinya di lisannya itu adu domba. Nauzubillah min dzalik. Jangan ya teman-teman semua. Ada berikutnya. Ya, ini ntar teman-teman kasih nomor sendiri aja. Menasehati itu bukan dengan menyindir. Bukan menyindir di publik. Hampir sama tadi kayak perkataan Imam Syafi'i. Menasehati itu bukan dengan menyindir. Bukan dengan kata-kata yang menyindir, bukan. Jadi untuk para pemberi nasihat, guru kepada murid, kakak kepada adik, teman kepada teman yang lainnya, hendaklah berhati-hati dan introspeksi. Bisa saja bukan karena kita ingin menasihati, tapi kita ingin menghinakan orang lain dengan kesombongan kita, dengan hasad kita. Karena kita merasa lebih tinggi, merasa lebih berilmu, merasa lebih soleh. Karena kesombongan kita, hati-hati, introspeksi diri, luruskan niat. Nasihat itu adalah dengan kata-kata yang sudah Umar jelaskan tadi, sebagaimana Musa alaihissalam kepada Fir'aun, ada adab-adabnya.
Tapi juga bukan berarti kita lantas meninggalkan, karena itu adalah tugas kita yang disebut sebagai kuntum khairu ummah, umat terbaik. Rasulullah ingatkan, mudahkan. Mudahkan kehidupan orang lain. Jangan persulit. Beritakan kabar gembira. Jangan membuat manusia lari. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jangan membuat manusia lari karena takut dan enggan dan gak suka kepada dirimu atau kepada nasihat-nasihatmu yang terkesan menakutkan. Enggak, teman-teman semua. Apabila nasihat-nasihat mau diterima, maka hendaknya dilakukan dengan empat mata tadi ya, bukan di depan orang lain. Baik, begitu teman-teman semua. Maka hari ini Alhamdulillah kita sudah membahas beberapa ayat, ya, beberapa adab tentang menasehati. Mudah-mudahan gak ada lagi lisan-lisan yang tajam kepada anak-anak kita, kepada murid kita, kepada teman-teman kita. Berpikir dulu sebelum mengeluarkan sesuatu untuk memilih kata-kata yang tepat. Jangan asal bicara. Banyak pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Banyak bicara tapi isinya nggak ada sama sekali. Landasan menasehati bukan karena kesombongan, bukan karena lebih tinggi, bukan. Tapi penuh dengan kasih sayang. Teman-teman kan punya banyak guru dalam hidup kan. Lihat siapa guru yang teman-teman cintai. Guru yang kita cintai adalah guru yang kita hormat kepadanya, bukan kita takut, bukan. Kita hormat kepadanya dan kita sayang kepadanya. Kita hormat karena kita tahu dia mencintai kita. Kita hormat karena kita tahu, kita sayang pada dia karena kita tahu dia sayang sama kita. Kita hormat karena kita tahu bahwa dia adalah orang yang memberikan amar ma'ruf nahi mungkar untuk kita, gitu. Bukan menjadi guru atau orang tua atau kakak atau teman yang ditakuti apalagi dibenci. Na'udzubillah min dzalik. Gitu ya teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini selesai. Insya Allah kita akan jumpa lagi di Jumat depan dengan materi yang berbeda. Mungkin nanti akan ada slide-slide tentang fikih lagi atau tafsir atau tasawuf mungkin atau ilmu-ilmu yang lainnya. Dan mudah-mudahan semua orang yang ada di Zoom ini, khususnya para murid-murid Maskan Kufas, yang saat ini sebagian udah mulai melanjutkan sekolahnya di Mesir, teman-teman semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sudah Allah berikan atau yang sedang Allah berikan kepada teman-teman semua, membuat kita lebih berhati-hati dalam mengeluarkan lisan untuk orang lain, insya Allah. Ayat-ayat yang sudah dibaca, nasihat untuk diri umat nih, nasihat-nasihat yang sudah dibaca, ayat-ayat yang sudah dihafalkan dalam Quran, mudah-mudahan itu tercermin juga ketika kalian bicara kepada orang lain, bahwa semakin berisi padi, maka semakin merunduk dia. Semakin lembut perkataannya, semakin penuh hikmah perkataannya, semakin penuh ilmu perkataannya, semakin ketika orang mendengarkan perkataannya menusuk atau memasuki kolbunya, bukan menyakiti orang lain, bukan membuat orang lain tersinggung dengan perkataannya. Begitu ya teman-teman semua. Penutup, Umar sampaikan satu hadis saja, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik. Semuanya lisannya baik. Kalau nggak bisa berkata baik, dia diam.